Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Malam hari ini kita sekarang sedang ada di Abdul Muizz Street, yaitu tepatnya di belakang Masjid Husein ya. Dan insya Allah pada malam kali ini kita sudah kedatangan salah seorang narasumber yang akan kita korek-korek info lebih dalam dari beliau. Sebelumnya silahkan perkenalkan diri dulu Ustaz. Ya, nama saya Muhammad Fatih Kulham. Ustaz Fatih, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ya, baik. Gimana nih, Ustaz? Para penonton itu kan tentunya pada pengen tahu gitu. Sebetulnya Kang Fatih itu kuliah di Al-Azhar kan? Ya. Nah pasti mereka punya pertanyaan, gimana sih caranya kalau misalkan mereka-mereka nih, para kawan-kawan yang menonton ini ingin kuliah di Al-Azhar, mungkin butuh sedikit pencerahan gitu. Butuh sedikit pencerahan. Pencerahan tentang bagaimana caranya kuliah di Universitas Al-Azhar. Jadi gini, Ustaz, para penonton juga, untuk masuk ke Al-Azhar itu, otomatis kita butuh persiapan yang sangat. Betul. Ya, kan? Ya. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Pertama harus disiapin dulu sebelum masuk ujian. Betul. Ya. Salah satunya yaitu minimal untuk S1 yaitu 2 juz Al-Quran. Ya. 2 juz hafalan Al-Quran. Ya, 2 juz Al-Quran. Bebas ya? Bebas. Tapi diutamakan juz 1, juz 2. Oke. Ya. Oke, untuk habis itu ya otomatis bahasa Arab karena kita ada di lingkungan Republik Arab juga. Betul Nah, sekali. nggak mungkin baca Inggris. Ya. Oke. Nah, udah persiapan semua, otomatis kita harus daftar. Iya, Ya, daftar. daftar ada di website Kemenag, ya, Kementerian Agama. Di situ ada websitenya. Kita bisa cari-cari bagaimana cara pendaftaran untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Oke, berarti daftarnya online ya? Daftar online, gratis. Kalau boleh tahu, Ustaz Fatih sekarang di Al-Azhar jurusan apa dan tingkat berapa? Ya. Untuk sekarang saya di jurusan Syariah Islamiyah. Itu Syariah Islamiyah. merupakan cabang daripada Fakultas Syariah Wal Qanun. Syariah Wal Qanun, ya, betul. Untuk dan sekarang saya alhamdulillah masih tingkat 2. Hanya cepat. Buat para penonton. Ya. Amin. Terima kasih Ustaz Fatih. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oh iya. Aduh. Kita terlalu fokus sampai Jadi kita nggak lupa enak saya bahwa di jadi belakang sebagai ada tamu. kawan dari salah satu kawan Boy Journey juga. Silakan perkenalkan. Halo semua, Halo. Halo. saya Lembayung dari Boy Journey Factory. Wow. Di sini saya cuma ngedengerin doang. Biaya hidup. Sebenarnya kalau misalnya dimepet-mepet per orang itu kalau dirupiahin bisa 1.500.000 kali saja. 1.500.000 per bulan ya? Bisa itu kalau mepet-mepet ya. Bisa. Intinya kita bisa bayar rumah di sini kisaran bisa 300 pound atau 250 pound per bulan untuk biaya rumah. Ya. Belum nanti ada untuk makan. Intinya sih nggak jauh beda sama di Indo. Justru malah kayaknya mahalan di Indo karena bisa satu kosan 500.000. Di sini kita bisa patung-patungan ya, ibaratnya kita satu bulan itu bayar untuk kosan itu bisa dapat ya kisaran 400.000 atau 350.000 kayak gitu sih. Iya. Gitu kan. Dan itu udah termasuk uang jajan, uang ongkos, jajan, pulsa ya. Iya. Dan nabung juga gitu. Dan juga nih plusnya kalau kita belajar di Al-Azhar itu kita kalau misalkan tahun pertama benar-benar belajar ya dan dapat nilai ibaratnya ya jayid gitu atau baik lah kalau misalkan kriteria baiknya. Nah itu kita bisa ngajukan beasiswa. Oh Nah, iya. beasiswa. Betul. Ya beasiswa itu lumayan dan alhamdulillah ada yang 500 pound Mesir atau 600 pound Mesir sekarang baru-baru Per bulan ya? per bulan itu bisa kisarannya 900.000 atau 850.000 aja. Itu deh. Bentar Ustaz, kayaknya Waduh. gelap di sini ya. Iya makanya ini. Iya, di sini pencahayaannya agak Saya kurang ya. Ini nih kurang gini. Kurang mantap. mantap gitu. Kita pindah yuk. Kan hitam putih. Nah, di sini cerah nih. Iya. Bisa jadi, boleh. Oke. Pintar Anda memilih tempat. Iya bener. Berisik Juga ya berisik ya. Berisik ya. Oke, kita kembali lagi di Boy Journey Factory. Bentar. Ana dari sini dari tadi diam terus, mendingan balik. Jangan berkecil hati, Ustaz. Kita masih dengan Ustaz Fatih. Tentunya masih ada beberapa hal ya, atau satu hal terakhir yang ingin kita tanyakan kepada beliau. Yap. Sebagai mahasiswa Al-Azhar tentunya. Oke, Ustaz Fatih, pertanyaan yang terakhir adalah buat mahasiswa Al-Azhar nih.
apa sih sebetulnya kiat-kiat khusus atau trik-trik khusus dalam menghadapi ujian Al-Azhar yang dipandang sangat menyeramkan. Karena ujian Al-Azhar itu tidak dapat diprediksi. Ya. Kadang pelajaran yang kita merasa kita bisa, tapi di sana kita malah rosid. Tapi pelajaran yang kita ragu, malah kita najah. Rosid itu gagal, yang nilainya jelek dan kita harus diremedial gitu. Makanya kita sekarang ingin menanyakan, apakah ada trik-trik khusus dalam menghadapi ujian Al-Azhar yang begitu menakutkan seperti bayangan mantan. Silakan. Oke. Sebenarnya ujian Al-Azhar itu bisa kita kerjakan kalau misalkan intinya kita belajar. Betul. Satu, ya. Iya. Nah, untuk menunjang pembelajaran kita di Al-Azhar ini yang mana notabene adalah bahasa Arab, ya kan? Dan otomatis kita perlu namanya membuat satu kelompok. Ini trik saya membuat satu kelompok belajar, ya kan? Dimana kita mendiskusikan apa yang telah dipelajari di kuliah, ya kan, di kampus. Kita bikin kelompok diskusi, ya kisaran 5 orang atau terserah, bisa kita atur lah. Nah, habis itu hasil dari diskusi kita buat ringkasan pembelajaran, ya kan? Bagus ya? Nah, kita buat ringkasan pembelajaran itu harus deadline-nya mungkin kalau saya pribadi yaitu sebulan sebelum ujian. Sebulan sebelum ujian, ringkasan dari semua mata pelajaran udah kita bukukan. Nah, dari situ bisa kita hafalkan. Dan jangan lupa intinya banyak-banyak doa dan berzikir. Sholat tahajud jangan lupa diperbanyak. Itu salah satu trik saya. Iya. Jadi untuk untuk menghadapi ujian itu secara garis besar sama-sama saja seperti itu ya. Ya. Cuman kira-kira ada nggak sih trik khususnya gitu? Apakah harus rajin talaki, bermuamalah dengan syekh gitu atau gimana gitu barangkali ada? Ya, itu untuk menunjang pembelajaran kita karena kita otomatis nanti di Indonesia bakal ditagih oleh masyarakat, ya kan? Betul. Otomatis kita perlu wawasan yang sangat banyak dan salah satu untuk menambah wawasan itu adalah yaitu belajar dengan para ulama di serambi-serambi masjid. Nah, gitu. Itu salah satu kiat-kiat untuk menunjang pembelajaran kita di Al-Azhar tersebut. Oke. Ustadz Fatih, sebutkan 3 kata untuk menyimpulkan pembicaraan kita malam kali ini. Belajar. Yap. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, tawakal. Oke. Terima kasih sekali Ustadz Fatih atas perjumpaannya pada malam kali ini. Terima kasih, Ustadz. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Siap. Oke, buat listeners dimanapun kalian berada, kita jumpa lagi dalam sesi selanjutnya. Sampai jumpa di Kalam Kairo. Bye-bye.